Piye bolo kabare bolo? Perimbunan iki ben nyeni. Ya ini akan kita lakukan proses perimbunan ya kisanak ya. Proses perimbunan melalui pangkas pucuk. Jadi yang akan kita lakukan pangkas pucuk ini ya, kerimbunannya tentu sudah maksimal seperti ini yang bisa kalian lihat itu ya kisanak ya. Sudah maksimal seperti ini. Rimbun memadat ya. Jadi sebelumnya prosesnya ini melalui pengawatan ya guys anak. Setelah cabang muncul hasil pruningan itu, kemudian kita atur lagi cabangnya sehingga terbentuk seperti ini. Rimbunnya yang sudah maksimal ya guys anak ya. Jadi di sini itu pangkas pucuk yang kita terapkan untuk proses perimbunan itu ya. Ya kan ada beberapa pangkas pucuk ya, tetapi ini adalah pangkas pucuk untuk perimbunan. Nah disinilah pangkas pucuk ini nanti adalah penentuan kalian membentuk dan merimbunkan, karena ini proses terakhir di sana. Jadi setelah ini kita lakukan pembungaan ya. Jadi pemangkasan pucuk ini usahakan bagian ujung ya di sana, bagian ujung, dan tentu cabangnya juga masih muda ya di sana ya. Kalian bisa melakukannya dari tepi bagian bawah naik ke atas, atau memandangnya dari atas seperti ini ya, bagi yang agak mahir sedikit ya, kemungkinan langsung pangkas jadi ya. Bisa dari bawah atau dari atas seperti ini, mengalir ke bawah cara pemangkasannya supaya terlihat rata ya guys anak ya. Nah ingat ya, jadi pemangkasan seperti ini juga enggak sembarangan, sesuaikan dengan bentuknya ya guys anak ya, dengan bentuknya seperti apa tuh ya. Jadi yang akan muncul, yang akan kita dapatkan ini nanti 2 tunas 3 tunas maksimal guys anak ya, dari per cabang nih ya. Jadi kerimbunannya bagian atas ini enggak terlalu over ya guys anak, enggak terlalu rimbun. Nah itu yang bagus nanti untuk pembungaan, supaya apa, makanannya tidak terlalu padat dan maksimal saat diserap oleh bunga nantinya. Tuh kan masih ada yang menjulur seperti ini, potong nih, harus diratakan ya guys anak ya. Maksudnya rata itu bentuk kerimbunannya itu loh, pemangkasannya itu sesuai dengan bentuk. Nah ya, ini nggak akan keluar bunga di sana karena ini kan masih muda, apalagi ini curah hujannya di sini tinggi ya. Meskipun kita nanti lakukan pemupukan NPK ya, ini akan keluar 2 tunas 3 tunas, nggak akan keluar bunga ya, karena curah hujan yang tinggi itu sendiri membawa kandungan nitrogen ya di sana sebetulnya ya, untuk bagus untuk penyuburan. Makanya di sini kita gencarkan ya, gencar-gencarnya melakukan penyuburan di sini di sana saat musim hujan, dari awal musim hujan sampai akhir musim hujan bulan 4 ini ya, kita lakukan perimbunan semuanya ya di sana ya. Nah, untuk menjadi bagus memang harus seperti ini dulu di sana, melakukan pemangkasan pucuk ini. Kalau kalian lihat enak ya, jebret tuh. Inilah pangkas pucuk untuk proses terakhir ya di sana ya, terakhir. Jadi setelah pangkas pucuk ini kalian bisa melakukannya setelah tunas-tunasnya muncul, pangkas pucuk lagi atau membungakannya. Kalau ingin membungakannya ya biarkan menjulur semua di sana ya, tetapi lebih maksimal itu di musim kemarau, atau paling tidak terik matahari itu bagus sekali. Hujan yang jarang-jarang juga bagus untuk pembungaan tuh ya. Nanti setelah ini sebetulnya ini perawatannya ya di sana. Perawatannya kalian bisa melakukannya dengan melalui pupuk NPK butiran itu per 2 minggu ya di sana ya. Karena kimia sendiri itu sangat penting dalam proses ya, dalam proses penyuburan itu sangat penting juga di sana ya. Di samping media juga butuh pupuk kimia ya, yang perlu kalian pahami. Karena ini kan istilahnya pohon import ya, yang sebelumnya import. Yang adaptasinya di sini butuh permainan media tentunya, karena kalau seperti ini kita main media salah-salah sudah pasti akan busuk akar ya di sana ya. Nah yang ini juga akan kita lakukan pemangkasan pucuk tuh, masih muda-muda seperti ini ya, masih muda-muda seperti ini yang akan kita lakukan pangkas pucuk. Tuh kan ini. Jadi kalau nanti kita lakukan pemangkasan, sekali lagi yang muncul hanya 2 tunas ya guys anak ya, hanya 2 tunas 3 tunas itu, jadi kerimbunannya tidak terlalu padat. Tuh yang sana sudah kita lakukan, tapi ini kan tadi hujan ya guys anak, kita persingkat karena hujan ya tadi.
Kita persingkat apa itu videonya ya Kisanak tadi. Ini juga akan kita lakukan pemangkasan pucuk yang bertujuan untuk proses perimbunan terakhir dan juga pembentukan. Jadi keputusan itu untuk pembentukan dan kerimbunan itu ada di pangkas pucuk. Ini Kisanak yang kita terapkan di sini ya. Tuh kan. Supaya bentuknya stabil, terutama untuk kalian yang beli online ya. Kalau beli online itu jangan selalu membiarkan pohonnya selalu menjulur Kisanak ya. Ya, bunga yang bagus itu bukan dari hasil yang julur-julur enggak karuan itu. Bunga yang bagus itu berasal dari awalnya itu seperti ini Kisanak ya. Penataan cabang terutama ya, pemangkasan yang tepat, pembentukan yang tepat ya. Dari situ bunga yang akan bagus itu ya Kisanak ya. Ini nanti bunganya tidak akan lepas dari bentuk pohon Kisanak. Tentu seperti itu terus yang selalu saya sampaikan. Dan kalau ingin melihat bunga-bunga seperti ini sebetulnya kalau di sini tuh hanya di musim kemarau ya Kisanak ya. Karena saya ini kan sistemnya kan pedagang ya Kisanak, pedagang untuk membuat barang-barang seperti ini. Jadi tidak terlalu hobi untuk membungakan. Saya lebih hobi itu untuk membentuk, menanam dan membuat ya Kisanak ya. Nah, di sini tuh karena kan dagangan ya Kisanak. Seperti ini kan saya juga menyiapkan pesanan-pesanan untuk beberapa orang ya yang pesan-pesan seperti ini, terutama untuk mereka itu yang kebanyakan memesan di sini itu kan ada di luar negeri Kisanak. Betul. Yang selalu saya sampaikan juga buat kalian itu kebanyakan 60%, hampir 70% kalau di sini tuh yang membeli mereka orang-orang yang berada di luar negeri. Ada yang melalui kredit, ada yang melalui cash, bahkan barang belum jadi juga sudah dibayar juga banyak di sini ya Kisanak ya. Nah, kalau pengkreditan itu kita memang percaya buat mereka ya yang ada di luar negeri, karena yang dibeli tidak hanya 1 juta 2 juta ya Kisanak ya, bisa lebih dari itu. Bukan kredit, maksudnya itu kan menunggu gaji, karena kan kita tahu, saya sendiri kan juga bekas orang luar negeri ya Kisanak ya, jadi tahu keadaan di sana itu per bulan atau bagaimana. Tuh ya, pemangkasan pucuk yang selalu kita lakukan dalam proses perimbunan terakhir ya, setelah kita dapati kerimbunan yang maksimal seperti ini ya. Jadi juga untuk kalian yang tentu perawatan barang online ya, yang menjulur-julur ndak karo-karoan, usahakan untuk dipangkas ya Kisanak ya. Kembalikanlah bodinya, bentuknya seperti semula supaya nggak rusak. Misalnya kalian beli dari saya itu seperti ini bentuk awal kalian ya. Nah, kok di sana sampai di sana 2 bulan kemudian menjulur-julur, 2-3 menjulur dakaruan, itu harus segera dipangkas kita Kisanak ya. Kembalikan bentuknya seperti ini lagi. Kalau enggak, cabang-cabang di sampingnya ataupun tunas-tunas itu akan mengerdil Kisanak, kalah makan istilahnya. Jadi harus dikembalikan seperti ini. Tetapi kalau untuk pembeli saya nggak ada keluhan ya Kisanak, karena mereka selalu konsultasi langsung melalui WA ya. Kebanyakan melalui WA, Pak Aris ini gimana itu, bukan melalui inbox. Untuk pembeli saya ya kebanyakan langsung konsultasi WA. Jadi kita mendampingi mereka juga Kisanak, membeli tetapi kita masih mendampingi mereka dalam melakukan perawatan ya Kisanak ya, supaya tanamannya tidak rusak. Tuh ya Kisanak, seperti ini bentuknya, agak manis sedikit, agak embus. Nah, setelah dilakukan pemangkasan ini nanti kelebaran kerimbunannya ya Kisanak, kita bisa lihat itu 1 bulan lagi Kisanak, itu lebih lebar lagi, lebih lebar dan lebih meninggi dan lebih bagus lagi. Nah, tepat nanti di akhir bulan 5 kita baru melakukan proses pembungaan nih. Kalau dilihat dari atas ya Kisanak ya, kerimbunannya memutar stabil ya tuh dan menggunung. Nah, karakter inilah yang selalu saya kampanyekan. Itu kenapa? Karena yang paling laris Kisanak ya, dari beberapa puluh karakter yang saya buat itu yang paling laris adalah merimbun menggunung ya Kisanak ya. Merimbun menggunung, mendatar menggunung seperti ini, itu yang paling laris. Ini juga akan kita lakukan pemangkasan. Nah ya kalau ini dibiarkan otomatis ya tanaman itu tetap akan rusak Kisanak ya, tetap akan rusak, karena yang namanya tunas tumbuh ya itu nggak akan bisa bareng Kisanak ya, tidak akan bisa bareng.
Coba kalian prakteknya kan, kalau nggak percaya. Ini kalau ada yang menjulur nanti 4 cabang 3 cabang, dia akan menjulur terus di sana ya. Di sampingnya, di samping dia mencari matahari paling kuat, dia juga paling kuat menyedot makanan di sana. Jadi cabang-cabang yang lain akan kalah. Itu cara kerja tunas-tunas itu. Jadi usahakan untuk selalu dilakukan pemangkasan. Jadi kita tidak hanya ya di sana menuntut mereka itu untuk berbunga terus, tetapi kita harus bisa juga merawat mereka supaya bentuknya tetap stabil ya, nggak menjulur ya di sana ya. Sekali lagi ya, karena bunga yang indah itu bukan dari sebetulnya ya, bukan dari bentuk ID, bukan dari nama ID baru atau enggak, tetapi dari pembentukan sebetulnya. Kalau kita bisa menata cabang ya, membentuk pohon ini agak sedikit bagus, membuat bunganya rata, rapat dan padat, ID jadul pun mahalnya luar biasa di sana. Betul ya di sana ya. Di sini tuh fakta ya, kerja kita memang seperti ini. Apa yang kita sampaikan itu selalu sesuai dengan kenyataan di kebun saya ya di sana ya. ID jadul semua, tetapi harganya luar biasa, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan ya, misalnya penataan cabang seperti ini dan pembentukan ya, pembentukan yang terutama itu. Ini agak kusam karena baru diguyur gerimis di sana ya, baru diguyur gerimis. Jadi inilah pangkas pucuk yang selalu kita lakukan untuk proses terakhir dalam perimbunan di sana, yang nanti akan muncul 2 tunas 3 tunas, memanjang ya, pangkas lagi, atau kalian biarkan yang kemudian kalian pangkas agak pangkal untuk proses pembungaan. Tuh kan bisa dipahami kan untuk pangkas pucuk ya di sana. Nah, kalau untuk membuat karakter-karakter seperti ini prosesnya agak lama di sana ya. Ini bisa 1 tahun atau maksimal 1 tahun, bisa 10 bulan ya. Sebelumnya melalui semigron untuk penataan cabang ya di sana. Ini kita buat susun. Kalau ini saya banyak memiliki tanaman-tanaman seperti ini, susun itu di sana banyak, tetapi karakternya berbeda, bentuk-bentuknya berbeda ya di sana ya. Ini masih dilakukan proses potong pucuk dan pruning ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan dulu cabang-cabangnya dari hasil pruningan tadi, kan akan muncul tunas secara padat ya, rapat ya. Nah, dari situ nanti akan terjadi perimbunan, sehingga setelah rimbun baru dilakukan pemangkasan pucuk seperti tadi ya. Ini masih dilakukan pangkas pucuk dan pruning ya. Jadi pangkas pucuk bagian ujung, kemudian buang daunnya itu pruning di sana ya, supaya muncul tunas-tunasnya secara padat. Nih masih dibentuk ini. Ini juga pesanan ya, pesanan sebetulnya yang, tapi masih agak lama ini jadinya ya di sana, lama karena mengalami perubahan bentuk, perubahan karakter. Yang dulu sebetulnya sudah jadi, karena mintanya dibuatkan seperti ini ya, kita bentuk lagi cabangnya, kita rubah lagi. Sementara untuk daun lebar ya di sana ya, kalian jika ingin memangkas langsung pruning, nah kemudian mengalami keluhan yang muncul hanya 1 cabang, itu kemungkinan salahnya itu ada di sini di sana. Kalian hanya menyisakan 2 cabang ya di sana ya. Yang namanya daun lebar, jika kalian hanya menyisakan 2 cabang, itu otomatis yang tumbuh hanya 1 cabang bagian atas di sana. Betul, karena bagian bawah pangkal itu kebiasaan jenis daun lebar apapun itu tunasnya ketutup. Nah, ini seperti ini, bagian bawah ini ketutup di sana, sulit untuk muncul. Nih, ini kan ketutup bawah. Ini kita sisakan ya, ada beberapa mata tunas. Maksimal, minimal ya di sana saya kasih tahu, minimal itu 4 mata tunas di sana. Tuh seperti ini. Ini minimal, ini kan tunas baru ya. Ini minimal 4 mata tunas, kalian pangkas pucuk dan pruning. Ya. Nah, maka yang akan muncul itu sudah pasti 3. Bagian bawah itu akan sulit muncul tunas tuh di sana ya. Jangan di sini mangkasnya. Ini sisa 2 tunas ya, yang tumbuh sudah pasti 1 tunas. Nah, kalian bukan merimbunkan tetapi membengkokkan nantinya. Tuh ya di sana ya. Untuk jenis daun lebar seperti ini yang perlu kalian pahami ya. Selalu saya bilang dulu, usahakan per 1 cabang itu sisakan minimal 3 atau 4 mata tunas ya. Kalau saya kebiasaan memang potong pucuk dulu di sana ya. Seperti ini kita potong pucuk dulu. Yang baru kita lakukan pempruningan itu beberapa hari kemudian. Yang ini sudah kita potong pucuk kemarin ya. Yang nanti kita lakukan 2 hari lagi pempruningannya ya di sana ya. Untuk
secara memaksimalkan mereka untuk muncul tunas. Kalau Singapura seperti ini nggak perlu di sana, kalian bisa langsung potong pucuk pruning ini kecil ini ya di sana, ini serokok mil aja, ini besaran rokok mil kayaknya ini ya, tuh kecil langsung kita potong pucuk pruning sehingga memadat seperti ini untuk Singapura ya. Nah sementara banyak sekali juga yang mengeluh di inbox, Pak Aris saya membuat menjuntai seperti Pak Aris seperti ini, yang bagian bawah ujung cabang itu kalah Pak Aris ya. Gini ya di sana ya, cara mengontrol makanan untuk tanaman seperti ini. Bagian atas usahakan selalu kalian lakukan pangkas pucuk nih, atas ini pangkas pucuk di sana ya, tuh supaya apa, makanan itu bisa seimbang ya di sana ya. Untuk membuat karakter seperti ini susah, menjuntai-juntai seperti ini, jadi kalian harus bisa menyeimbangkan makanannya. Kemarin sudah saya sharing itu di YouTube itu, kalau kalian mencermati itu cara mengontrol makanan untuk jenis menjuntai ya, terjun seperti ini. Kita buat bahasa yang mudah dipahami saja di sana. Nih lihat cabangnya yang juga sering ditanyakan seperti ini, hanya satu cabang di sana sebetulnya, menjulur ke atas, yang kemudian kita lakukan tali melalui kawat ya, tali dulu baru kita lakukan melalui kawat. Jadi prosesnya seperti itu untuk tanaman ini di sana. Usahakan bagian atas ini selalu dipuruning, potong pucuk ya, di sana potong pucuk supaya terhenti makanannya ya. Nah kan berbeda dengan yang seperti ini di sana ya. Kalau seperti ini bisa makanan kan seimbang, karena apa? Matahari di sana kuncinya itu matahari. Matahari bisa rata menyinari mereka, dan ujung-ujung tunasnya itu seperti ini bisa mendapat matahari, bahkan dari samping ya, dari samping memutar semuanya rata mendapat sinar matahari. Nah yang ini masih kita lakukan pangkas pucuk dan pruning tuh bagian dalam sini untuk mengisi area situ supaya merimbun. Jadi kuncinya matahari di sana ya, sinar matahari. Seperti tadi ya, bagian bawah menjuntai tadi tidak akan terkena sinar matahari. Nah makanya kalian harus pandai-pandai menghadapkan mereka ke arah sinar matahari ya, kira-kira seperti itu ya di sana ya penjelasannya.